Halo Tribuners, berjumpa lagi dalam program Bo On Cam bersama saya Siska Mawaski. Dalam edisi kali ini, saya punya tamu spesial. Bisa dibilang beliau ini adalah the real crazy rich karena tidak cuma kaya secara materi, tapi juga kaya hatinya. Karena beliau ini mengadopsi 6 bayi sekaligus. Langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, ia adalah Monica Soraya. Halo Mbak Monica. Hai, Apa kabar nih? alhamdulillah baik. Kalau babynya sendiri bagaimana? Baik ya? Baby juga baik, sehat, alhamdulillah. Baru Sekarang lagi saja mandi. sekarang lagi apa? Babynya, Ya, babynya baru selesai mandi. Mbak Monica ini adalah pengusaha ya. Ya, Nah, pengusaha. pengusaha terus beberapa waktu lalu sempat viral karena mengadopsi 6 bayi sekaligus. Iya, betul. Itu bisa diceritain nggak sih Mbak, gimana sih proses awal mulanya, kenapa bisa langsung mengadopsi 6 bayi sekaligus gitu? Awalnya itu hati sih Mbak yang bicara. Hmm. Gitu. Jadi bermula dari seringnya saya lihat banyak bayi terlantar. Terus mungkin ada yang hamil di luar nikah, ada yang masalah perekonomian, kebanyakan sih juga masalah perekonomian. Itulah akhirnya menggerakkan hati saya pada saat itu. Terus saya berdiskusi dengan suami saya, uh, gimana kalau bisa kita mengurus mereka. Itu awalnya. Itu niat sebetulnya. Tapi saya waktu itu belum ada yang menghubungi saya atau bayinya itu juga belum ada gitu. Jadi hanya keinginan pada saat itu. Alhamdulillah mungkin Allah mendengar keinginan saya. Tiba-tiba juga ada seorang ibu awalnya dan nggak serentak itu enam-enamnya datang. Jadi ada seorang ibu menghubungi saya lewat WA, lewat WA. Dia mengatakan bahwa dari segi perekonomian nggak sanggup, dia sedang hamil dan sampai dengan kandungan 7 bulan dia belum pernah memeriksakan kandungannya. Jadi itulah menggugah akhirnya hati saya. Pada saat itu langsung saya mentransfer uang, sejumlah uang untuk memeriksakan kandungannya dia terlebih dahulu. Itu awalnya seperti itu. Nah semenjak itu setelah 7 bulan itu saya langsung tahu jenis kelaminnya apa karena udah 7 bulan kan ketahuan di USG. Nah semenjak itu langsung saya setiap bulan saya cek udah minum vitamin atau belum apa terus sampai dengan bayinya lahir dan akhirnya diserahkan kepada saya. Dan itu langsung setelah ibu pertama, terus ada ibu kedua, ibu tiga. Jadi seperti Allah tuh udah seperti kayak mengirim saya untuk ini loh titip ini bayi ini. Seperti itu kejadian awalnya. Tapi awal mulanya si ibu itu tahu Mbak Monica ini dari mana sih? Nah itu kalau banyak juga yang bertanya kepada saya, itu mungkin udah jalannya Tuhan juga gitu, saya juga bingung. Tapi kan kebetulan juga saya ini kan punya Ormas Bidadari Indonesia, jadi kebetulan Ya. ketua umumnya itu juga bergerak di bidang sosial. Mungkin mereka-mereka itu juga melihat dari situ, kegiatan saya kan juga ada di IG Bidadari Indonesia juga, terus saya juga aktif belusukan ke kampung-kampung gitu. Atau mungkin mengenal saya dari situ, dan awalnya mungkin mencoba gitu WA ke saya gitu dengan menceritakan permasalahannya. Sebetulnya sih sebelum masalah bayi ini kan banyak sebetulnya Mbak permasalahan-permasalahan di luar sana yang mereka suka WA ke saya, semampu saya akan bantu ya saya bantu. Seperti itu. Tapi waktu awal si ibu itu minta tolong, Mbak Monica langsung kayak mencari tahu asal usulnya gitu nggak sih Mbak? Enggak. Jadi pada saat itu saya sama sekali tidak peduli misalnya ibunya itu kerjanya apa, terus latar belakangnya apa. Itu saya kesampingkan karena pada saat itu yang ada di dalam hati saya, dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa menyelamatkan anak dan ibunya. Itu aja pada saat itu. Jadi saya nggak pernah mencari tahu keberadaannya karena saya nggak kenal juga gitu. Jadi hanya karena saya percaya dan saya yakin pada saat itu dia juga membutuhkan pertolongan saya. Itu Kalau itu ibu pertama itu asalnya dari mana? dari Tegal. Dari Tegal. Tapi Mbak Monica ini di Jakarta ya? Saya di Jakarta. Nah, terus proses ketemunya antara ibu bayi dengan Mbak Monica itu bagaimana? Jadi prosesnya itu pada kandungan sekitar 8 bulan, 8 bulan setengah mungkin ya, dia datang ke Jakarta. Karena dia sendiri bilang bahwa eh, tidak mungkin dia melahirkan di Tegal. Karena memang yang satu faktor biaya dan tidak ada orang tua juga yang mungkin menemani. Terus suaminya juga tidak peduli dengan kehamilannya ini. Jadi akhirnya dia minta, saya boleh nggak Mbak datang ke Jakarta? Nah, beliau datang ke Jakarta, saya jemput, gitu waktu itu di stasiun, terus
tinggal di rumah saya tuh hampir 1 bulan sampai dengan bayinya itu lahir. Terus kalau hingga saat ini hubungan antara bayi dengan orang tuanya masing-masing masih berjalan seperti biasa atau emang udah lost contact, Mbak? Kalau saya selalu menghubungi setiap ada perkembangan, biasanya saya selalu memberikan foto ke ibu-ibu mereka gitu, ke 6 bayi ini. Dan hubungan saya dengan ibu-ibunya tuh sampai sekarang sih tetap terjalin baik. Sampai saat ini sih masih kadang-kadang ibunya kalau kangen, Mbak bisa lihat fotonya gitu. Dan mereka kan juga memantau saya dari IG, saya juga banyak foto anak-anak. Terus kita juga sekarang punya channel YouTube, jadi mereka juga mungkin ngelihat gitu anaknya dari medsos-medsos itu sih sampai sekarang. Dan mereka kalau WA ke saya juga pasti saya bales. Berarti proses adopsi ini melalui proses hukum gitu juga ya, Mbak ya? Jadi nggak sampai detik ini sih anak-anak itu bukan saya adopsi. Jadi saya sudah sepakat dengan suami saya bahwa akte kelahiran itu tetap memakai nama ibu kandungnya. Jadi saya tidak ingin memisahkan hubungan antara si anak dengan si ibu gitu. Jadi tetap akte itu nama ibu kandung. Dan pada saat proses sebelum mereka melahirkan pun saya juga udah ngomong ke mereka bahwa nanti aktenya pakai nama ibu ya, saya bilang gitu. Terus mereka setuju. Jadi saya memang jadi saya mengasuh membesarkan. Jadi mereka memang punya ibu kandung dan mereka punya bunda. Saya dipanggil bunda untuk membesarkan dan sampai dengan dia sukses nanti. Itu sih sebenarnya cita-cita saya. Ini kan total 6 orang bayi ya. Itu langsung diadopsi sekaligus apa bertahap sih, Mbak? Bertahap. Jadi ada yang selisihnya cuma 5 hari kelahirannya gitu. Terus ada yang 1 bulan. Jadi ada yang 2 minggu. Tapi di dalam jangka waktu yang berdekatan. Pertama kali mengadopsi anak pada bulan apa, Mbak? Bulan Maret. Maret. Bulan Maret, iya. Maret. Terakhir bulan apa? Ini sebenarnya kita lagi menunggu yang ke-7. Wow, 7. Berarti mau nambah terus gitu ya, Mbak? Kalau saya ditanya, saya sih mau sebanyak-banyaknya. Jadi maksud saya, kalau saya bisa membantu, kenapa enggak? Kalau dalam hati saya sih maunya sih seperti itu. Tapi kan saya harus diskusi juga dengan suami, dengan anak-anak. Gitu. Kalau sampai detik ini sih suami saya mengizinkannya baru 7 masih oke gitu. Tapi nggak tahu. Karena setelah viral, ternyata banyak sekali yang menghubungi saya dan ingin menitipkan anaknya kepada saya. Sebelum punya 6 bayi ini, Mbak Monica sendiri punya anak berapa, Mbak? Ada 4 anak saya. Berarti total sekarang ada 10 gitu ya, Mbak ya? Ada 10 mau 11, ke-11an. Ramai banget ya berarti rumahnya. Bukan rame lagi. Dan bayi ini kan hampir seumuran. Ya, hampir seumuran itu yang membuat juga lucunya itu seperti itu gitu. Kalau yang tertua umur berapa, Mbak? Kalau yang anaknya Mbak Monica? Oh, anak saya yang tertua itu 26 tahun, 16 tahun, terus 14 tahun, 7 tahun. Berarti waktu awal bayinya datang ke rumah, mereka langsung antusias gitu kali ya, Mbak ya? Langsung excited. Jadi anak saya 4, yang perempuan cuma 1. Awalnya sih yang perempuan ini yang agak merasa, karena bayi yang pertama kali datang kan perempuan. Jadi dia merasa, dia maunya kan perempuan satu-satunya di rumah, kok bayinya perempuan gitu. Maunya dia, boleh deh bunda mau ngasuh bayi berapa banyaknya asal laki-laki gitu. Tapi ternyata pada saat datang perempuan, kok perempuan sih bunda gitu. Jadi sebetulnya sempat ada penolakan seperti itu dari anak saya yang perempuan. Jadi tapi pada saat bayi itu datang dan dia lihat, sekarang udah jadi mainan buat dia. Dan bayinya kebanyakan perempuan. Dari 6 bayi itu yang perempuan berapa orang, Mbak? 4 perempuan, 2 laki. Yang jadi, tertua perempuan? Tertua perempuan, kedua laki, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima laki, keenam perempuan. Itu namanya siapa aja sih, Mbak? Yang pertama Bianca. Yang kedua laki-laki Tristan. Terus yang ketiga perempuan Scarlett. Yang keempat perempuan Sheika. Yang kelima laki-laki Dallas. Terus yang keenam perempuan Beverly. Namanya western banget gitu ya, Mbak ya? Terus selama menjaga dan merawat bayi ini, Mbak Monica juga dibantu sama babysitter? Iya. Jadi satu bayi itu satu babysitter. Oh gitu. Jadi ada 6 babysitter, bisa dibayangin nggak Mbak ramenya? Jadi mereka nginep di rumahnya Mbak Monica gitu ya? Sehari-hari? Babysitter? Iya. Iya.
dia mengawasi bayi saya 24 jam. Sangat sangat ramai sekali ya berarti ya Mbak ya? Ramai sekali, bisa dibayangin. Jadi di kamar bayi itu ada 6 box bayi, 6 bayi, dan 6 babysitter. Terus semenjak viral nih, terus sekarang Mbak Monica meluncurkan atau membuat channel YouTube sendiri. Kenapa? Sebetulnya sih channel YouTube itu sebelum viral sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi awalnya kenapa ada Monica's Angels itu, jadi saya sebenarnya ingin menggugah, mengetuk hati di luar sana bahwa kalau yang merasa punya rezeki lebih gitu, ayolah gitu, karena di luar sana tuh banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang sebetulnya siapa sih perempuan yang tidak ingin mengasuh bayinya sendiri, tetapi kan pasti ada alasan tertentu gitu. Jadi saya juga sebetulnya tidak pernah menyalahkan 100% ibunya menyerahkan kepada saya, karena saya tahu saya juga perempuan, saya juga seorang ibu, melahirkan itu sakitnya seperti apa, penuh pengorbanan, hidup dan mati, dan kalau bukan alasan tertentu tidak mungkin seorang ibu tuh menyerahkan bayinya. Itu sih, jadi saya sebenarnya ingin mengetuk hati di luar sana, ayo kalau siapapun yang ingin menjadi orang tua asuh, karena di luar sana banyak sekali bayi-bayi tidak berdosa yang seperti ini, dan mereka kan sebetulnya pantas hidup layak. Itu sebetulnya inti dari akhirnya saya meluncurkan channel YouTube itu juga ingin menggugah sebetulnya. Tapi kalau Mbak Monica sendiri ada keinginan nggak sih untuk membangun kayak panti asuhan mungkin, atau mungkin rumah singgah atau apa gitu? Kalau saya dari kecil, cita-cita saya belum terwujud sampai saat ini adalah saya pengen punya panti asuhan memang. Itu memang saya kepingin sekali dari kecil. Saya ingin, karena saya suka anak kecil, saya suka bayi, dan saya sangat concern dengan tumbuh kembang anak-anak gitu. Karena kan anak-anak ini kan sebagai penerus bangsa gitu. Kalau saya yakin kalau itu dibina dari kecil, pasti penerus-penerus bangsa kita kan jadi luar biasa. Itu aja sih sebetulnya. Dan mereka butuh kita gitu. Tapi dengan mengurus 10 bahkan, kerepotan nggak sih Mbak? Nah ini sebetulnya pertanyaan suami saya yang pertama kali. Jadi pada saat saya mengutarakan niat saya untuk mengasuh bayi gitu. Awalnya kan suami saya tahunya 1, tiba-tiba 2 ya, tiba-tiba 3, 4, lama-lama kan 6 gitu. Nah itu pertanyaan pertama suami saya itu, bagaimana kamu nanti membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan anak-anak. Saya kan juga punya anak-anak sebelum bayi-bayi ini, sanggup nggak gitu membagi cinta yang tadinya cinta itu dibagi cuma untuk suami dan anak-anak saya. Sekarang kan untuk segitu banyaknya membagi waktu, itu sebenarnya yang diminta sama suami saya sih sebetulnya itu nggak banyak. Saya harus janji kan ke dia. Terus akhirnya saya bilang, insya Allah saya bisa gitu. Karena memang ini niat saya dan selama ini sih sampai dengan detik ini nggak pernah ada masalah. Saya juga tetap fokus ke anak-anak saya, terus juga ke 6 bayi ini. Memang waktu saya jadi terbuang gitu, terbuang untuk ngurus lebih fokus karena anak-anak juga sekarang sekolahnya kan online yang sekolah. Kalau online juga saya harus ngecek walaupun anak-anak udah besar juga tetap itu. Terus yang 6 bayi ini juga lagi masa-masa yang dari bayi baru lahir banget, jadi yang setiap bulan aja saya harus ke dokter untuk vaksinasi dan itu harus saya sendiri yang bawa. Karena 6 nggak mungkin sekali ke dokter, saya 6, jadi saya bagi 2 gelombang, jadi 3-3 kalau ke dokter. Terus kalau Mbak Monica ini kan tadi mengatakan menjadi ketua Bidadari Indonesia ya Mbak ya tadi ya? Betul. Itu organisasi yang bergerak di bidang apa sih Mbak? Di bidang sosial. Itu kegiatannya apa aja? Jadi kita ini organisasi yang isinya perempuan semua. Kita udah berdiri sekitar tahun ini, tahun keempat ya, tahun keempat. Jadi Bidadari Indonesia itu berdiri. Jadi niat awal kita mendirikan itu, Ormas Bidadari Indonesia itu kan, niat saya pribadi itu kan ingin memberantas kemiskinan di Indonesia gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi saya selalu menggerakkan orang itu untuk ayo kita bergandeng tangan bersama, karena saya yakin kalau cuma tes rank turun kan nggak mungkin gitu. Begitu banyaknya, begitu kompleksnya permasalahan di Indonesia. Tapi kalau kita sama-sama, kita bergandengan tangan, pasti bisa gitu memberantas kemiskinan. Dan itu saya yakin sekali. Jadi sebetulnya sih itu. Jadi kita bergerak belusukan ke kampung-kampung. Biasanya kita juga dapat, kan Bidadari ini juga udah sebagian udah ada di daerah-daerah, kita punya perwakilan. Jadi kita suka dapat masukan dari perwakilan di daerah itu, misalnya ada kebakaran, terus ada yang memerlukan kursi roda, terus ada yang memerlukan pada saat itu, kita suka mengadakan di sekolah-sekolah itu namanya pembagian susu gratis dan telur, itu selalu kita lakukan dari dulu. Itulah yang akhirnya
teman-teman akhirnya mau mulai pelan-pelan satu-satu mulai gabung sama saya. Itu sih sebetulnya Mbak. Kita selalu belusukan. Untuk kegiatan belusukannya sendiri dilakukan di Jakarta, Bu? Bukan cuma di Jakarta. Jadi kita juga pernah ke Jawa Tengah, kita juga pernah ke NTB, gitu. Terus kita pernah ke Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi sebetulnya tahun ini sih agenda kita banyak untuk Bidadari Indonesia. Salah satunya sebenarnya saya mau kunjungan ke Aceh. Tapi karena COVID di awal tahun ini, jadi mungkin ya insya Allah tahun depan lah. Karena memang mereka membutuhkan, jadi mereka minta saya untuk datang ke sana karena saya harus melihat beberapa panti asuhan juga di sana yang mungkin perlu kita bantu. Selain kegiatan organisasi sosial dan juga mengurus anak, kesibukannya Mbak Monica apa aja sih, Mbak? Saya sih lebih senang disebut aktivis sosial. Aktivis sosial. Saya lebih suka sih disebut aktivis sosial. Jadi dulu saya juga sempat saya punya rumah produksi, saya juga pernah memproduksi film layar lebar pada saat itu. Terus sekarang lagi vakum karena memang kondisi seperti ini kan ya Mbak ya. Jadi banyak aktivitas yang banyak saya kerjakan di rumah. Dan alhamdulillah sekarang saya punya mainan baru gitu. Jadi nggak terlalu sepi. Jadi yang tadinya mungkin banyak aktivitas di luar, tapi karena adanya malaikat-malaikat kecil saya ini, jadi agak sedikit terhibur sih sekarang ini. Tadi kan saya menyinggung soal Crazy Rich gitu ya. Mungkin kalau Mbak Monica mungkin agak kurang berkenan mungkin ya Crazy Rich gitu. Karena lihat vlognya Mbak Imbuang. Dan di situ kelihatan rumahnya Mbak Monica tuh kayak luas banget. Itu bisa menampung berapa orang sih Mbak? Kalau rumahnya sendiri sih, luas tanahnya sih 4.500 meter. Wah. Memang mungkin memang ini udah jalannya Tuhan juga. Jadi alangkah lebih berarti kalau saya sudah dikasih rezeki sama Allah, suami saya sudah dikasih rezeki sama Allah, kok ya tiba-tiba Allah juga menitipkan anak-anak ini, bayi-bayi ini yang jumlahnya 6 ini di rumah saya. Jadi akhirnya rumah yang besar ini jadi kelihatan lebih rame lagi karena kehadiran mereka. Kalau enggak ya cuman anak-anak saya gitu sama pegawai yang kerja di rumah. Jadi dengan datangnya anak-anak ini, the babies ya julukannya ya? Malaikat kecil saya bilang. Malaikat kecil. Dengan datangnya malaikat-malaikat kecil ini jadi bikin rumah tambah ramai gitu ya? Tambah ramai gitu, karena kalau rumah besar terus anak-anak, apalagi anak zaman sekarang ini kan anak saya paling kecil aja udah punya dunianya sendiri, apalagi besar gitu. Jadi setelah ada 6 ini, ya kayaknya saya punya dunia baru kan. Jadi kalau bisa dibayangin ya Mbak, rumah besar terus anak-anak di kamar sendiri-sendiri, udah tinggal sepi aja saya sendiri. Tapi sekarang kan ada 6 ini, jadi alhamdulillah jadi rame. Seneng. Kalau itu anak bayi-bayinya umur berapa aja sih Mbak? Yang paling besar mau 5 bulan, yang paling kecil ini mau 2 bulan. Oh gitu. Terus rencananya ke depan selain nambah anak lagi, mau nambah lagi nggak sih Mbak? Nambah lebih banyak lagi gitu nggak sih? Saya kalau ditanya Mbak gitu, saya mau 10, 12, 20 gitu sekalipun saya mau, cuman kan saya takut tidak amanah itu aja. Jadi misalnya gitu ada sebagian juga menghubungi saya, Mbak saya titip tolong diasuh. Banyak sih Mbak, apalagi setelah viral, banyak sekali menghubungi saya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk saat ini adalah saya coba untuk, biasanya sih mereka menghubungi saya karena mereka tidak punya biaya untuk memeriksakan kandungan yang pertama, terus yang kedua biaya melahirkan, terus yang ketiga akhirnya mereka menitipkan bayinya. Biasanya sih pemasaran seperti itu. Tapi saya selalu bertanya, seandainya saya tidak bisa mengasuh anaknya, tapi ada saudara saya atau teman saya yang mungkin menginginkan anak, belum dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya anak, kan banyak juga teman-teman saya yang juga menghubungi saya akhirnya, kalau Mbak, saya mau dong ngasuh gitu. Akhirnya kan banyak di sekeliling saya tergugah juga dengan saya mengasuh 6 anak ini gitu. Jadi saya selalu bilang yang datang untuk masalah periksa, melahirkan, selama saya masih bisa bantu, saya akan bantu biayanya. Tapi untuk mengasuh anak, misalnya saya diizinkan oleh suami saya untuk menambah lagi, akan saya asuh sendiri. Tapi seandainya tidak pun, saya akan mencarikan orang tua asuh buat anak-anak itu. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu di luar sana atau orang tua di luar sana yang kurang mampu tapi mau merawatnya, terus meminta bantuan kayak biaya gitu ke Mbak Monica, itu bisa Mbak?
Iya, sebagian saya kerjakan seperti itu. Jadi biasanya sih yang udah ada 2 atau 3 yang juga menunggu kelahiran, tapi dia ingin mengasuh bayinya sendiri, itu saya anggap sebagai anak asuh saya yang di luar. Jadi saya membiayai juga kehamilannya, melahirkannya saya biayain, nanti setelah lahir saya akan bantu dia sampai saya merasa dia mampu untuk saya lepas gitu. Kadang-kadang kan mereka ingin kalau misalnya ada, jadi saya lebih fokus untuk yang suaminya misalnya meninggal. Jadi pada saat dia mengandung ternyata suaminya meninggal, ada yang seperti itu. Ada yang hamil di luar nikah. Itu yang saya fokus sih ke situ karena kan tidak ada suami. Tetapi kadang-kadang ada juga yang menghubungi saya karena masa perekonomian. Biasanya saya tanya perekonomiannya sampai sejauh mana. Masih ingin nggak merawat ini bayi? Kalau mereka berdua akhirnya masih ingin, saya gugah hatinya, oke, kalau untuk permasalahan biaya anak ini, insya Allah akan saya bantu. Jadi saya selalu menggugah dulu daripada dikasih, kan lebih bagus mereka yang urus kalau memang mereka masih ada suaminya. Banyak sih yang tidak punya suami, banyak kan. Ini kayak hamil di luar nikah gitu ya? Hamil di luar nikah atau ditinggal, itu juga banyak. Seperti itu. Nah, kalau untuk keenam malaikat kecilnya Mbak Monica nih, latar belakangnya sama semua atau beda-beda, Mbak? Beda-beda, tidak ada yang sama. Dari pekerjaannya juga beda, terus alasan menitipkan itu juga beda. Jadi keenam ini punya latar belakang yang kalau saya ceritakan luar biasa sedihnya pasti. Kalau yang paling miris gitu, ada nggak, Mbak? Yang paling miris salah satunya itu ada, jadi dia itu pacaran, terus akhirnya memutuskan untuk tinggal bareng. Awalnya gitu ya, namanya laki perempuan, akhirnya mereka tinggal bareng, terus hamil. Nah, setelah hamil itu, dia bilang ke cowoknya bahwa saya positif itu hamil. Nah, semenjak hari itu, langsung cowok itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Ada yang itu. Tapi untuk kasus itu, pihak keluarganya kayak mendukung. Keluarganya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Keluarganya nggak tahu. Tapi si perempuan itu bekerja apa enggak, Mbak? Waktu Awalnya hamil. Nah, awalnya bekerja, tapi karena kandungannya sudah besar, terus dia bertemu dengan saya, tiba-tiba dipertemukan dengan saya itu kalau nggak salah kandungannya 6 bulan atau 7 bulan. Nah, semenjak itu saya bilang ke dia bahwa udah kamu nggak usah kerja, karena dia foto kandungannya udah besar. Saya nggak tega juga, terus akhirnya saya tanya kamu tinggal di mana, terus dia bilang dia ngontrak kalau nggak salah, terus saya biayain kontrakannya, terus sampai dengan bayi itu lahir, terus saya tetap kasih dia uang pemulihan, karena terus sebagian juga saya kasih modal kerja. Jadi saya mau kamu pernah bikin kesalahan, tapi ke depan kamu harus punya masa depan. Nah, selama ini anak kamu dititipkan kepada saya. Ada yang sama sekali juga, Mbak, tolong setelah ini jangan libatkan saya. Jadi anaknya nggak perlu tahu saya siapa. Ada yang pesan seperti itu juga ke saya. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti anaknya itu menanyakan, Mbak Monica, jawabannya? Saya akan bicara dengan dia. Kan suatu saat juga pasti tahu, karena aktenya kan pasti namanya ibunya gitu. Saya juga saya akan kasih tahu ke dia dengan bahasa saya. Karena anak-anak ini kalau tahu pun, siapa tahu nanti dia punya rasa benci. Kenapa sih saya dibuang ibu saya seperti itu? Jadi saya harus bicara dengan bahasa saya yang baik dan benar, supaya anak itu juga tahu bahwa ibunya menitipkan saya pasti karena ada alasan. Itu aja yang saya mau anak-anak ini tahu. Jadi bukan 100% mungkin kesalahan ibu ini, karena apapun yang terjadi yang melahirkan kalian di dunia ini kan adalah seorang ibu. Gitu. Dan dia menitipkannya kepada saya. Itu saya bicarakan pelan-pelan nantinya. Berarti ibu-ibu ini sangat beruntung ya, Mbak ya, bisa bertemu dengan Mbak Monica dan juga teman-teman yang lain gitu ya. Saya sebenarnya juga bersyukur sama Allah, saya juga bisa dipertemukan secara tidak sengaja dengan mereka, dan akhirnya saya bisa merawat bayi-bayi ini. Gitu. Jadi semuanya memang saya percaya ini semua kuasa Allah. Jadi Allah udah semua ngatur. Saya hanya mungkin tangan aja diperpanjang untuk bisa merawat keenam ini. Jodoh ya, berjodoh gitu ya. Kita berjodoh dan tidak ada satu yang membohongi saya sampai dengan sekarang. Nah ini kan Mbak Monica dikenal sebagai orang yang banyak membantu sesama. Ada kepikiran nggak sih Mbak untuk jadi kayak politikus gitu mungkin, nyalon kepala daerah atau gimana gitu? Saya sempat juga bergabung di satu partai, sampai sekarang juga saya salah satu
Dewan Pimpinan Pusat dari salah satu partai di Indonesia. Terus saya juga kemarin itu sempat nyalek jadi anggota DPR juga sempat. Tapi sebetulnya hati saya itu lebih ke sosial sebetulnya. Jadi kalaupun saya bergabung di partai, bukan berarti saya menjadi seorang politikus, hanya saya ingin membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Sebetulnya tujuan saya untuk itu. Ya semoga apa yang dikerjakan oleh Mbak Monica ini dapat balasan yang setimpal dari Tuhan gitu ya Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anaknya tumbuh sehat, tidak kurang satu apapun. Amin, makasih doanya Mbak. Doain supaya saya selalu kuat, lulus, ikhlas untuk perawat mereka semua, karena 6 itu kan karakternya juga beda-beda. Semoga cita-citanya untuk membangun panti asuhan dan juga rumah-rumah pertolongan yang lain untuk orang-orang yang kurang mampu segera terwujud ya Mbak ya. Doanya Mbak, doanya. Makasih Mbak Monica atas perbincangannya. Sama-sama Mbak. Semoga tadi pembicaraannya bisa menginspirasi banyak orang ya untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Itu tujuannya. Terima kasih Mbak Monica. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Nah, demikian tadi perbincangan saya dengan Monica Soraya, seorang wanita yang berbaik hati mau mengadopsi 6 bayi sekaligus. Semoga tadi perbincangan saya dengan Monica Soraya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menyebarkan kebaikan untuk sesama. Demikian WOW On Cam kali ini. Jangan lupa terus saksikan WOW On Cam edisi berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun WOW Official. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.